Jumat kita kembali di dalam PGP hari yang ke-8. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Ya, selamat datang Noel yang sudah sehat, puji Tuhan. Ya. Dan hari ini kita masuk di dalam meterai yang kelima. Ya, meterai yang kelima. Nah, kalau kita mau baca, kita dari Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kalau meterai 1, 2, 3, 4 semuanya berhubungan dengan kuda, ya. Ada kuda, ada penunggang kuda. Nah, sekarang udah gak ada kuda lagi, ya. Wahyu 6 ayat yang ke-9 dan 11, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima ya, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi rupanya karena kedahsyatan 3 kuda merenggut nyawa, ya, mulai dari aniaya, kemudian ada ajaran-ajaran sesat, dan yang ketiga penunggang kuda yang keempat yang kemarin banyak sensornya, ya. Ini semua menghasilkan banyak jiwa yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tubuhnya memang mati, tubuhnya memang dikubur, tubuhnya mungkin dimakan binatang buas, tetapi rohnya sampai ke mezbah Tuhan. Dikatakan bahwa di mezbah ini, di bawahnya ada jiwa-jiwa mereka yang dibunuh. Ayat 10. Dan mereka dan jiwa-jiwa itu berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi rupanya jiwa-jiwa ini protes. Ya, berapa lama lagi kok kesuwen gitu ya? Lama sekali engkau mau menghakimi dan tidak membalaskan darah kami apa yang mereka sudah kehilangan, yaitu nyawa mereka di bumi. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing, kepada jiwa-jiwa tadi yang mati syahid, yang mati sebagai martir Tuhan, masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Jadi rupanya di surga itu istirahat, ya. Setelah keras bekerja di bumi, di surga istirahat. Mereka harus istirahat sedikit waktu lagi. Sudah istirahat, tapi istirahat sedikit lebih panjang hingga genap jumlah kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, ini meterai yang kelima. Apa tafsirannya? Ya, yang pertama dikatakan bahwa mereka ini protes. Ya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Nah, kalau bicara tentang protes, sampai Anda protes tentang berapa lama lagi, artinya ada masa tunggu yang lama. Betul ya? Pernah antri dokter ya? Pernah ya? Apalagi kalau di Padi Wiroso dokter Cipto, aduh ya. Itu uyel-uyelan bahasa Inggrisnya itu, uyel-uyelan. Ya, sekarang sih ada lumayan karena ada sana udah jadi poli ya. Dulu polinya di depan semua, uyel-uyelan. Dan ketika kita menunggu nomor itu dipanggil, nomor 1, kita nomor 5, datang nomor 1. Nomor 2 masih oke lah kita. Tapi begitu nomor 3, kok nggak selesai nomor 3 ini? Lama banget. Nomor 1 tadi 10 menit selesai, nomor 2 10 menit selesai, nomor 3 ini udah setengah jam. Gak barbar. Kita nomor 5 ini, kita masih protes, Mbak atau ke perawatnya, maaf ini masih lama kah? Ya masih nomor berapa ini? Masih nomor 3 Pak. Dari tadi itu nomor 3. Kapan di nomor 4-nya?
berarti nomor 5, gitu ya. Karena apa? Karena terlalu lama menunggu. Jadi rupanya tafsiran yang pertama tentang ini adalah para martir ini protes karena waktu jaraknya itu cukup lama. Tafsiran ini adalah tafsiran bahwa saat ini kita ada di meterai kelima. Saat ini. Jadi mulai dari penunggang kuda yang keempat, yaitu kurang lebih tahun 700 abad ke-7 sampai sekarang berarti ada 1300 tahun ya, tanpa ada kejadian apa-apa. Ingat ya, tadi kan beruntutan, kuda pertama, kuda kedua, kuda ketiga beruntutan. Kita yang ngantri oke-oke aja lah, 2, 1, 2, 3. Tapi yang habis kuda keempat tuh nggak dipanggil-panggil ini ya. Selanjutnya apa ini? Ya maka dari itu ini ada tenggang waktu yang cukup lama dan tafsirannya adalah dari abad ke-7 sampai Tuhan Yesus datang. Karena kalau nanti kita terjemahkan meterai ke-6, kita tafsirkan meterai ke-6, ini bicara kedatangan Tuhan Yesus, meterai ke-6 besok ya. Tapi meterai ke-5 ini bicara tenggang waktu antara kuda keempat sampai Tuhan Yesus datang, nggak tahu kapan. Tuhan Yesus datang nggak tahu kapan ya. Artinya lama ya, artinya cukup lama gitu ya. Sampai mereka tanya, kok masih lama? Kapan Tuhan Engkau mau membalaskan darah kami? Ya, darah kami ini kapan dibalaskan kepada orang-orang di bumi? Kapan keadilanmu ditegakkan? Tuhan bilang sekarang. Nah, Tuhan bilang apa? Laya-laya saya ngaso dulu, ya toh? Santai dulu karena ini sedikit lebih lama. Ya, jadi rupanya ini bicara waktu yang cukup lama. Ya, cukup lama dan ini bicara hari-hari ini. Kita ada di meterai yang kelima. Tapi yang menarik, kok sepertinya mereka ini yang mati karena firman Allah itu punya kebencian, punya rasa dendam. Kapan dendam ini terbalaskan? Kapan Engkau mengadili orang-orang yang sudah membunuh kami? Gitu. Kelihatannya kayak orang-orang yang pendendam, yang ingin dibalaskan, ya. Tapi yang menarik coba kita lihat Ulangan 32 ayat 35. Firman Tuhan berkata di Ulangan 32 ayat yang ke-35, Hakulah dendam dan pembalasan. Jadi rupanya dendam, balas itu haknya Tuhan. Jadi tidak salah untuk kita minta sesuatu keadilan kepada Tuhan. Tapi jangan main tangan sendiri. Biar Tuhan yang beracara. Tapi boleh nggak kita minta keadilan sama Tuhan? Boleh. Anda difitnah, di pekerjaan Anda dijatuhkan. Boleh nggak berdoa sama Tuhan? Tegakkan keadilan. Tunjukkan siapa yang benar. Boleh? Boleh. Itu bukan bicara kita dendam sama mereka. Bahkan kalau Bapak Ibu mau lihat, ini ada yang lebih ngeri. Mazmur 59, Mazmur 69, dan masih banyak lagi. Tapi saya mau kita baca Mazmur 109. Ini menarik. Ini doanya Daud. Mazmur tadi ya banyak ya, ada 59, 69, 109. 3 itu yang saya temukan, tapi sebetulnya masih banyak lagi ya. Nah, coba kita lihat di Mazmur 109 ayat 1 sampai seterusnya. Waduh, panjang banget ya, kita memang agak panjang. Mazmur, mana sih Mazmur? Mazmur itu kitab yang ditulis oleh orang Jawa ya. Ya, belum tahu kan kamu ya. Jadi orang Jawa itu menulis kitab Mazmur ya. Kan ada Mas Pos, Mas Babang, ini Mazmur. Mazmur 109 ayat 1 dan seterusnya. Coba kita perhatikan ini doanya Daud. Ini doanya Daud. Daud itu orang yang luar biasa diurapi Tuhan, ya, orang yang punya janjian sama Tuhan bahwa Tuhan akan melahirkan Mesias dari keturunannya Daud. Bahkan Yesus Kristus disebut anak Daud, luar biasa. Tapi coba kita lihat doanya.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku kepada mereka, terhadap kasihku mereka menuduh aku. Jadi Daud memberikan kasih, mereka malah menuduh Daud. Sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Sedih ya. Jadi rupanya ini air susu dibalas air tuba, gitu, bahasa Jawanya gitu ya. Dan yang menarik ayat 6, angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Ini ya Daud yang ngomong ya. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya, sekali lagi ini Daud yang ngomong ya, bukan saya ya. Biarlah anak-anaknya jadi yatim. Coba bayangin, kalau anak-anaknya jadi yatim berarti orang ini mati dong, ya kan? Dan istrinya jadi janda, pas itu ini orang ini didoain mati ya. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Bayangin. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semua itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Gimana? Ya, jadi gampang. Bapak Ibu jengkel sama seseorang, tulis doaku untukmu. Mazmur 109 ayat 1 sampai 20 ya. Ya, kan keren ya, jengkel sama orang tapi ngasih ayat jos gitu. Tapi bagi wocok, oh bambang gitu. Pertanyaannya, kenapa? Kok sepertinya kok dendam gitu? Sepertinya doain sesuatu yang buruk. Bukankah Tuhan bilang apa? Kasihlah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya. Tentu doanya bukan doa begini dong, ya kan? Nah, doanya bukan doa begini, doanya doa tentang mengampuni maksudnya Tuhan. Ya, tapi Daud kok lakukan ini gitu ya. Dan yang menarik, Daud tidak dipandang salah. Dan sama seperti jiwa-jiwa tadi yang dibawa Mizpah, mereka pun menuntut keadilan. Ya, mereka menuntut dibalaskan dendamnya. Pertanyaannya kok boleh ya Tuhan? Kok Tuhan izinkan itu? Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena doa dalam konteks menutup itu memang ada di dalam konteks Mazmur. Dan ini kita harus kita harus mentafsirkannya di dalam Matius 18 ayat yang kedua sampai yang kelima. Ya. Matius 18 ayat 2 sampai 5. Sudah?
Ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau engkau mau datang kepada Tuhan, jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu polos. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, curahkan semua. Betul ya? Anak kecil. Dia tidak punya tendensi apa-apa, cuman pengen cerita, cuman pengen wadul, betul? Saya masih ingat ketika saya bertempur dan berkelahi dengan Feli. Ya. Feli loh ya. Karena rebutan remote. Rebutan remote dan rupanya saya yang menang. Ya. Lalu Feli turun dari kasur, nangis, nemoni mamanya. Dia laporan, Om Yoyo nakal, remote-nya diambil, betul ya? Apa yang ada di dalam hatinya dia curahkan. Ini bicara bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya. Salah aku betul di dalam kacamata Tuhan. Ini seperti anak yang curhat sama bapaknya. Betul ya? Oh Pak, tetanggaku nakal, tolong ditutup Pak. Itu ya. Seperti anak kecil dengan segala kepolosannya datang kepada bapaknya dan kemudian dia laporan apa yang sudah dilakukan oleh temannya. Oh temanku tuh menfitnah aku begini Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan. Wes biarin umurnya mati aja dia nak. Ya jabatannya diambil. Kalau dia masuk ke pengadilan dia pasti salah dan seterusnya. Ngomian. Do you know ngomian? Tahu ya? Derminil bahasa Indonesia. Dan mencurahkan semua isi hatinya. Tuhan dengarkan kok. Jadi kalau Anda doa semua dicurahkan kepada Tuhan, mungkin nama-nama orang yang menjengkelkan Anda sebut juga, tidak dosa. Tidak, Daud juga lakukan hal itu. Tapi yang menarik coba Mazmur 109 lagi ayat 21. Lanjutan doa tadi ya. Lanjutan doa tadi berkata, tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Kalau Bapak Ibu baca ke bawah lagi, sebetulnya inti poinnya di ayat yang 21. Yaitu apa? Bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Ini dalam bahasa lain, jadilah kehendakmu. Ini yang kita sulit. Pengennya kita doa, kita mengutuk orang, pengennya pasti Tuhan ACC ya gitu ya. Tetapi Daud berkata, ya Allah, bertindaklah kepadaku. Apa sih tak jaluk tadi, apa yang saya minta tadi, tolong lakukan sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Kemudian dia merendahkan diri, sebab aku miskin, sebab hatiku terluka Tuhan. Tapi itu tak mungkin karena aku luka Tuhan hatiku. Masa teman yang saya bantu dari kecil sampai besar, dia butuh duit tak pinjemin, dia belum bisa bayar, ya enggak apa-apa. Tapi ternyata dia menusuk aku dari belakang. Sakit kan? Sakit. Wajar sekali ketika Daud berkata, hatiku terluka Tuhan.
Aku ngomong kayak gitu tuh karena hatiku terluka. Ya. Dikatakan aku menghilang seperti bayang-bayang. Ya kalau bahasa sekarang, ya aku seperti debu, tidak berguna, gitu ya. Jadi ini ungkapan hati yang menggebu-gebu karena jengkel. Daud jengkel sekali. Jadi jangan dikira raja itu tidak punya masalah. Paling tidak saya temukan di Mazmur 59, 69 dan 109. Mungkin kalau saya cari lagi ada banyak lagi kali, gitu. Tapi di situ dia ungkapkan kejengkelannya. Dia melihat Tuhan sebagai bapaknya. Aku tidak bisa curhat ke siapa-siapa. Loh, raja itu mau curhat ke siapa? Betul kan? Presiden itu mau curhat sama siapa? Dia paling tinggi. Betul ya? Kepala rumah tangga. Makanya ada yang bilang seorang pria itu kalau sudah duduk bengong ngambil nyalain si Samsu, sebetulnya kepalanya penuh, gitu. Sebetulnya kepalanya penuh, cuma bingung mau ngomong sama siapa, betul ya? Kenapa? Dia kepala rumah tangga, gitu. Dia mau curhat sama siapa, gitu. Daud juga sama, dia bingung, pusing. Aduh Tuhan, kok teman-temanku seperti itu tuh Tuhan, yang selama ini bersama, selama ini bersatu bersama, kok ternyata menusuk aku dari belakang. Dan dia curhat sama Tuhan. Doa ngomong ngalor itu, tangan mengutuk semuanya itu. Tuhan mengerti. Ini anak masih luka. Ini anak masih luka. Ya sudah didengerin dulu, betul nggak? Didengerin dulu, ya. Noel laporan ke mamanya, Pak, ini temanku jengkelin. Oh gini. Nah, kalau Bu Brenda langsung ngomong, Noel, ampuni. Berikan pengampunan 7 kali 7. Nona tambah marah. Mama itu loh gak dengerin curhat saya ini lagi jengkel. Dengerin dulu. Nanti setelah dia tenang, dia setelahnya baru diberi pengertian. Tuhan kita itu seperti Bapa kita. Dia mengerti kok. Kamu tuh sedang sakit hati. Tuhan tahu. Kita ngomong nggak karu-karuan itu bagian dari doa kita. Makanya ketika ibunya Samuel pergi ke Silo, dia berdoa minta anak. Imam Eli bilang apa? Ini perempuan mabuk. Kenapa? Karena ngomongnya sudah gak karu-karuan, betul ya? Pasti ngomongnya gak karu-karuan, makanya Eli bilang, oh ini perempuan mabuk. Gitu. Ngapain jam segini kamu mabuk? Terus wanita ini bilang, saya tidak mabuk, tapi saya berdoa di hadapan Tuhan. Nah, mungkin diantara kita pernah sakit beratnya hati, ngomong sama Tuhan mungkin sambil marah-marah, doa sama Tuhan mungkin sambil protes. Tetapi saya mau bilang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia gak marah. Dia tahu hati kita masih sakit. Itu yang dilakukan Daud, itu juga yang dilakukan orang-orang yang mati sakit di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa ada jubah putih yang diberikan kepada mereka. Jubah putih ini bicara tentang kesucian, perbuatan yang benar, ya, kelakuan yang benar. Ini bicara tentang jubah putih. Ini ada di Matius 22 ayat 11 sampai 14, bisa dibuka. Matius 22 ayat 11 sampai 11 sampai 14. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan kasih sebuah perumpamaan tentang surga, kerajaan Allah. Tuhan bilang ini, ada raja ini mau bikin pesta pernikahan, semua sudah disiapkan, dilalah, do you know dilalah? Ternyata undangan itu gak ada yang mau datang, yang diundang itu gak ada yang mau datang. Raja bilang, oh ini gimana nih, makanan sudah siap. Terus dia bilang kepada pengawal-pengawalnya, wes kamu keluar, pokoknya ketemu orang siapa saja, undang. Di perempatan ada orang lagi nongkrong, undang. Di tengah jalan ada orang, undang. Jadi semua orang
datang ke pesta pernikahan. Terus ayat 11 berkata, ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ini tamu-tamu yang bukan yang diundang ya, karena yang diundang nggak ada yang mau datang. Ini yang lainnya. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat dan gertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini maksudnya gimana? Bukankah memang ini orang-orang yang ditemui secara sembarangan gitu ya? Pokoknya ketemu opo diundang ya, mungkin sedang nyabit cari rumput diundang, mungkin sedang mandi anjing diundang gitu ya, mungkin sedang buka toko diundang gitu ya. Sehingga orang-orang ini pasti diundang semua, dan logikanya ya mungkin belum sempat ganti baju kan gitu tuh. Tapi orang Jawa ini marah, bahkan disuruh ikat dan disuruh ditaruh di kegelapan yang paling gelap. Ini berbicara tentang kita dan orang Israel. Sebetulnya Tuhan Yesus datang, juru selamat datang itu untuk bangsa yang terpilih, yaitu Israel. Ini mau nggak mau itu kersane Gusti ngantem gitu ya. Itu yang dirancangkan Tuhan. Nah kenapa? Ya sembuh, tanya Gusti Allah. Itu bukan tanya saya. Tapi kemudian orang Israel menolak. Mereka diundang, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan bilang, saya sudah berikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kita diundang. Tapi yang ngerti Indo, Anda itu diundang untuk datang ke pesta pernikahan. Tahu diri dong, kalau namanya pesta pernikahan ya harus pakai baju pesta. Kalau engkau mendapat keselamatan, engkau menjadi anak Allah, tahu diri dong, kelakuanmu juga harus ditata. Benar ya? Jangan kau bilang, wah saya kan diundang. Yang penting saya berdoa, dosa saya diampuni. Ya tahu diri dong. Ya, Anda itu sekarang jadi anak-anak Allah, tahu diri, jaga sikap, jaga perkataan, jaga pikiran. Betul? Ya, itu bicara tahu diri. Nah kalau sudah jadi orang Kristen tapi nggak tahu diri, ya ini, kamu datang tidak pakai baju pesta, out. Nggak cuma out, bahkan dikatakan ditaruh di tempat yang gelap. Ini bicara tentang kebinasaan, bicara tentang neraka. Betul tak? Ya, masih mendingan orang Israel diundang nggak datang. Real? Yang ini diundang datang tapi tidak menghargai yang undang. Kita diselamatkan, ditebus jadi anak Allah, hidup kita sembarangan, berarti kita tidak menghargai Yesus yang disalib. Betul kan? Tidak menghargai keselamatan yang diberikan. Itulah mengapa jubah itu bicara tentang perilaku, kelakuan. Juga ada di Wahyu 7 ayat 13 sampai dengan 14. Coba kita buka Wahyu 7 13 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka katakan kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, aniaya yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pernah lihat darah? Kira-kira nek kelambi dicuci di dalam darah, jadinya merah. Nggak mungkin jadi putih. Tapi ini bicara apa? Kesucian, kekudusan, yang kelayakan. Makanya ada lagu basuh aku di dalam darahmu. Kenapa? Karena sebetulnya layaknya kita di hadapan Tuhan bukan karena hebatnya kita. Amin.
Layaknya kita jadi anak Allah. Oke, kita berusaha jadi anak Allah. Kita berusaha untuk sesuai dengan firman Tuhan. Cuma jujur, bisa? Betul-betul putih bersih bisa? Mungkin putihnya rodok mangga. Mungkin bagian separuh ke bawah ini masih hitam letek, gitu. Yang ini sudah bersih, yang ini belum, gitu ya. Makanya ada orang Kristen yang baik hati, suka menolong, tapi ada kekurangannya, ya kan? Ya nggak apa-apa, dia berusaha untuk mengurangi kekurangan itu. Dia terus menjadi satu pribadi yang semakin sempurna sesuai dengan karakter Kristus. Nggak apa-apa. Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, nggak sekarang, maaf, kelakuan kita kayak setan, besok tiba-tiba jadi malaikat. Bisa begitu? Ya mungkin ada yang bisa, ya. Tapi Paulus saja perlu belajar banyak. Kalau kita lihat Paulus itu tidak hanya selesai dia buta matanya, terus ke Damaskus ketemu sama Ananias, ya toh? Bukan itu saja, tapi dia sempat pergi ke Gunung Sinai. Jadi kurang lebih ada 3 tahun masa di mana Paulus diubah Tuhan, tadinya penentang Kristus menjadi pengikut Kristus. Tidak dalam satu malam. Gak cuma dilihatin Tuhan Yesus dengan cahayanya luar biasa, dia buta, terus langsung berubah 100%. Ya, Tuhan masih tempat dia di Gunung Sinai sampai dia betul-betul siap untuk jadi rasul. Jadi artinya apa? Artinya kita memang perlu proses. Tetapi sampai proses semaksimal mungkin kita nggak akan bisa mendapatkan putih bersih. Kita bisa dapatkan putih bersih karena dicuci dengan darah anak domba. Itu terjadi dalam orang-orang yang mati syahid. Mereka mati syahid kelihatannya sudah luar biasa ya. Mati syahid itu kan luar biasa. Ternyata mereka saja tetap diberi. Jadi berarti artinya bukan dari mereka sendiri, tetapi diberi, dikasih karunia oleh Tuhan untuk mendapatkan yang namanya jubah putih. Nah kemudian dikatakan bahwa disuruh nunggu setelah dikasih jubah putih, disuruh nunggu sampai semuanya genap. Ya, sampai semuanya genap. Ini saya baca di ayat 6, ayat yang ke-11. Beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi Tuhan bilang begini, jadi rupanya sudah sebanyak itu orang yang dibantai dan dibunuh demi nama Kristus. Tuhan bilang apa? Belum komplit. Tunggu dulu ya, sampai teman-temanmu datang komplit semua, baru kita mulai pelajaran hari ini. Kan gitu ya? Betul ya? Rupanya begitu. Jadi rupanya dalam masa yang cukup panjang dari kuda keempat sampai dengan kedatangan Kristus, Tuhan sudah punya kuota berapa banyak orang yang harus mati demi nama Kristus. Kenapa begitu? Saya nggak tahu. Tuhan yang menghendaki itu. Ada orang-orang yang memang harus mati demi Kristus. Nah, di sini tafsirannya baru berbeda-beda. Sebagian mengatakan bahwa itulah mengapa kita percaya namanya predestinasi. Semua itu sudah ditetapkan. Ya, karena dikatakan bahwa hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Jadi artinya Tuhan sudah menetapkan nih. Oh, Samuel Priyotomo matinya keselak sendok. Iren matinya mati syahid, wah, demi
nama Tuhan. Waduh, lupanya begitu gitu ya. Makanya ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa ini bukti bahwa Tuhan itu sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk kematian kita. Ya. Jadi kita mati ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya tidak ada kehendak bebas. Nah, itu semuanya sudah ditetapkan, berarti tidak ada kehendak bebas. Kalau buning misalnya ditetapkan Tuhan untuk mati syahid, Yombo piye ceritane pokoknya buning pasti nanti mati syahid dan akan bergabung dengan saudara-saudara di mesbah tadi supaya genap. Kan begitu ya? Ini konsepnya ya, konsepnya. Ya monggo kalau Bapak Ibu mau percaya ya tafsiran ini silakan. Tetapi saya percaya dengan tafsiran lain. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ya. Anda mau bunuh diri sekarang ya mati sudah selesai. Nah, ya kan? Tapi ada konsekuensi. Kalau semuanya sudah ditetapkan Tuhan, ya kita tidak perlu konsekuensi. Jangan kita robot. Kita hanya menjalankan program yang daripada Tuhan. Betul kan? Kalau Iran itu nyuci baju, pencet start, Bu Brenda nyuci baju, pencet start, mesin itu sudah langsung tahu. Sekarang air keluar. Setelah air keluar, direndam sekian menit, nanti muter. Ya kan? Dia nggak bisa membantah program yang ada. Ya kan? Apakah kalau ada sesuatu kita bisa nyalakan mesinnya? Ya enggak loh, mesinnya nggak salah, memang programnya begitu. Kita masukin salah, ternyata bajunya luntur, apa kita nyalain mesinnya? Kamu tuh mesin sudah tahu luntur kok diterusin nyucinya, ya nggak bisa begitu. Mesin ini akan terus melakukan sesuai program yang ada, yang sudah disetting, yang Bu Brenda pilih, yang Iren pilih. Pengennya mode apa ya sudah itu yang dilakukan. Gak bisa melenceng dari itu. Artinya kalau memang Tuhan sudah menetapkan semuanya, termasuk kematian kita, termasuk kita ini selamat atau tidak, ya ini bicara predestinasi, ya toh? Ya kalau saya loh ya, kalau saya agak kurang cocok karena apa? Karena saya melihat ya harusnya kalau memang begitu semua orang diselamatkan. Karena orang yang jahat pun dia melakukan kejahatan karena sudah diprogram sama Gusti Allah, kan gitu kan? Karena memang semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah ditetapkan. Nah terus bagaimana dengan konsep sedikit lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan? Ini seperti pendaftaran sekolah. Saya punya sekolah, kapasitasnya 1000 anak. Saya kan buka pendaftaran. Buka pendaftaran untuk 1000 anak. Selama belum penuh, ya masih buka. Selesai 1000 masuk, maaf penuh, tutup. Apakah saya menentukan yang akan masuk ke kelas saya itu Wargi, Bu Brenda, Bumi? Ya enggak. Saya tetap buka pintu sebesar-besarnya. Tetapi siapa yang mau masuk silakan. Maksudnya begini, bicara tentang mati untuk Tuhan, itu pun ada di tangan kita. Anda mau mati untuk Tuhan, mati syahid untuk Tuhan, silakan. Tapi kalau nggak mau, Tuhan tidak paksa. Ketika Tuhan datang dengan mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perawan namanya Bunda Maria, Gabriel bilang apa? Engkau akan hamil oleh Roh Kudus. Bisa nggak Maria menolak? Bisa. Enggak, Tuhan, nanti ruwet. Aku masih punya pacar ganteng namanya Ucup. Nggak mau. Yang lain aja. Saya yakin Tuhan akan menghargai. Tapi Maria tidak akan dipakai Tuhan, kan gitu tuh. Benar kan? Tapi Maria bilang, jadilah sesuai dengan kehendak. Ya sudah. Dan apa yang dia dapat? Maria adalah salah satu tokoh yang saya pikir seluruh dunia mengenal. Maaf ya,
Kalau saya tanya siapa di sini yang kenal sama Bu Harti, saya yakin semua kenal. Tapi kalau saya ke Perancis, kenal Bu Harti nggak? Sopo. Tapi sekarang kalau saya tanya ke siapapun bilang kamu kenal Bunda Maria, semua orang kenal. Betul? Dipakai Tuhan pasti ada konsekuensinya, ada berkat di situ, ada damai sejahtera di situ. Nggak mau dipakai Tuhan, ya tidak apa-apa. Tuhan nggak akan memaksa kita untuk dipakai Tuhan. Tuhan kasih kebebasan. Hal yang sama hingga genap jumlah. Jumlahnya yang genap, bukan orang-orangnya yang genap. Jumlahnya. Jadi Tuhan sudah buka, silakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, yang namanya menderita itu juga karunia. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 29. Ya, ini saya sempat buka-buka dari kata aslinya ya. Jadi waktu supaya genap itu dalam bahasa Yunani plero. Plero itu tidak hanya bicara genap, tapi bicara penuh. Jadi ini bicara kapasitas. Nek wis penuh mangkat gitu ya. Jadi bukan berarti orang-orangnya sudah dipilih gitu ya. Ini bicara bahasa aslinya. Saya sudah cek di Sabda ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi ada orang yang diberi karunia untuk menderita. Ada orang yang dikasih karunia untuk bisa mati martir, untuk bisa mati demi nama Kristus. Ada orang-orang yang dikasih karunia. Tapi maaf, karunia pun bisa kita tolak. Loh bisa. Contoh, kita dikasih karunia bahasa roh. Ada kan? Karunia bahasa roh ada loh. Saya pun percaya gitu. Ya. Tapi rupanya kita nggak mau pakai. Kita nggak mau kembangkan, maka seperti talenta yang Tuhan kasih, ya sudah diambil lagi. Nggak mau kok. Tuhan nggak akan paksa. Cuma sekali lagi, pasti ada konsekuensi. Kalau dipakai Tuhan, pasti akan jadi berkat. Kalau nggak dipakai Tuhan, ya nggak kemana-mana. Saya pernah cerita bagaimana saya punya teman. Dia dulu punya karunia kesembuhan. Dia punya karunia kesembuhan dan saya dengar ini bukan dari dia. Saya dengar ini dari teman-teman yang lain. Ya, kalau dengar dari dia, ya kayak rada sombong gitu kan. Tapi kalau dari teman-teman yang lain, oh iya nih orang ini dulunya punya karunia kesembuhan. Wah, saya jadi percaya gitu. Dan gak hanya satu orang yang bicara. Oh berarti ini orang punya karunia kesembuhan. Terus kenapa sekarang nggak punya? Ternyata sekarang udah nggak punya. Dulunya dia punya karunia kesembuhan, sekarang enggak. Karena kata dia ya, dia bilang karena waktu dia punya karunia kesembuhan, Tuhan itu selalu kasih penyakit ke istri dia. Jadi kalau dia sembuhkan, istrinya tuh sakit ada aja sakitnya, ya mulai panu sampai gagal ginjal, serius. Katanya sakitnya parah-parah gitu ya, istrinya. Tapi dia punya karunia kesembuhan gitu. Tapi dia nggak bisa nyembuhin istrinya. Dan akhirnya dia nggak mau lagi mendoakan orang untuk sembuh. Dan katanya, istrinya kemudian tidak sakit-sakitan. Dan sejak itu dia memilih, saya nggak mau karunia itu. Maksud saya begini, ini terlepas dari kontroversi apa yang Anda pikirkan, tetapi yang saya mau bawa adalah karunia juga bisa ditolak, gitu loh. Anda dikasih karunia untuk jadi pengajar, tapi nggak mau gitu, belajar nggak mau, ngajar di sini nggak mau, dikasih tugas khotbah nggak mau, ya udah, pasti talenta itu akan diambil kembali. Anda dikasih karunia untuk jadi penatua, tapi nggak mau, bisa? Ya bisa, ya udah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Hal yang sama dengan konsep ini. Bahwa genap jumlahnya. Tuhan buka pintu. Ayo siapa yang mau serahkan nyawa untuk aku? Kuotanya 2000 nih. Nah, contohnya. Kalau sudah 2000 selesai, ya sudah ditutup. Ya.
Ini konteksnya. Nah, kenapa 2000? Ya saya nggak tahu juga. Kenapa Tuhan tetapkan jumlah? Saya nggak tahu juga. Karena kalau Bapak Ibu baca lagi di Wahyu pasal 7 itu ada 12.000 tiap suku. Ya betul ya. 12.000 jadi 144.000 orang. Yang kemudian diterjemahkan oleh saksi Yehova bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000. Ya, jadi yang diselamatkan tuh kuotanya 144.000. Lah kenapa 144.000? Ya nggak tahu juga. Ya, setelah Gusti Allah, gitu ya. Jadi ini tafsirannya bahwa genap itu bicara penuh. Nah, tinggal masalahnya Anda mau nggak serahkan nyawa untuk Tuhan? Kalau memang kau dikasih karunia untuk menderita dan engkau terima itu, engkau akan masuk di dalam mezbahnya Tuhan. Ya. Beda dengan yang lain. Yang lain mungkin di pelataran, ini mezbahnya Tuhan, gitu. Seperti jiwa-jiwa tadi. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Ya, Tuhan kasih kesempatan. Mau nggak apa-apa, nggak mau ya nggak masalah. Ya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan terakhir adalah, terus ngapain sih Tuhan kasih waktu yang panjang ini? Nunggu apa? Nunggu apa? Apakah hanya nunggu sampai orang-orang itu matinya jumlahnya genap seperti yang tadi kita sudah bahas, atau ada sesuatu yang lain? Saya mau kembali kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Anda tahu nggak? Di perjanjian lama sama perjanjian baru, kalau yang masih punya buku itu ada satu helai putih bersih, nggak ada tulisannya, pemisah antara Maleakhi dengan Matius. Anda tahu satu lembar itu umurnya 450 tahun. Jadi selama 450 tahun Tuhan itu diam. Tidak ada kitab yang baru, tidak ada pewahyuan yang baru dari Maleakhi sampai kepada Matius. Diam Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Karena Tuhan sedang mempersiapkan apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kelahiran Yesus di Bethlehem. Pelayanan Yesus selama 33,5 tahun itu semua disiapin dulu sama Tuhan. Apa sih yang disiapin? Sekitar tahun 300-an sebelum Masehi ada sebuah kerajaan muncul dari Yunani. Dia namanya Alexander the Great, Alexander Agung. Ya. Dan dia ini menaklukkan dari Yunani. Kalau Bapak Ibu ngerti peta, itu jauh banget ya. Yunani itu Eropa. Itu dia menjelajah atau menjajah sampai ke India. Alexander Agung. Bahkan itu usianya baru 30 tahun. Ya. Di sini siapa yang usianya 30 tahun? Andre ya? Berapa? Oh, tua ada ya. 25 aja. 35 ya. Bayangin, ini Alexander Agung itu sudah bisa menguasai dari Eropa, dari Yunani sampai ke India. Termasuk di dalamnya Israel, Mesir, itu semua dikuasai oleh Alexander the Great. Makanya disebut the Great, ya, Alexander Agung. Dan yang menarik adalah Alexander Agung itu menerapkan satu impian, yaitu apa? Semua orang harus jadi Yunani. Jadi ketika dia menjajah, dia mengharuskan teritorial atau orang-orang yang dijajah itu harus bisa bahasa Yunani. Ya, kemudian sampai ke India sehingga banyak orang yang bisa bahasa Yunani. Dan disitulah muncul bahasa internasional pertama. Jadi bahasa internasional pertama itu bahasa Yunani. Jadi dulu kalau panjenengan 2000 tahun yang lalu lahir, kalau ketemu sama orang Afrika nggak ngomong Inggris. Inggris belum ada, Raja Arthur belum lahir, gitu. Ratu Elizabeth belum lahir ya. Tapi kalau ketemu sama orang Afrika, ketemu sama orang Jepang ngomongnya apa? Yunani.
bukan ngomong Inggris. Zaman dulu ada satu bahasa yang mempersatukan dunia pada waktu itu ya, yaitu bahasa Yunani. Satu itu. Kemudian kerajaannya Alexander jatuh, selesai, muncul kerajaan yang kedua. Kurang lebih 100 sebelum Masehi muncul kerajaan Romawi. Dan Romawi itu dia selalu membuat jalan. Via itu namanya jalan, Via Maris, ya itu jalan ke laut, ya. Jadi dia selalu bikin jalan. Kenapa? Kemarin saya cerita, Romawi itu selalu punya jajahan, dan jajahan ini tidak boleh berontak. Gimana supaya Romawi yakin bisa mengontrol? Dikasih jalan. Semua jalan ini menuju Roma, makanya ada pepatah 1000 jalan menuju Bongsari, kan gitu ya. 1000 jalan menuju Roma, karena semua jalan dari Yerusalem, ya dari Spanyol, ini semuanya jalan menuju Roma. Kenapa? Kalau ada pemberontakan, Kaisar bisa cepat kirim pasukan. Jalannya sudah ada. 2-3 hari, 1 minggu maksimal, tentara Romawi sudah datang dan bisa menghancurkan pemberontakan. Rupanya 2 ini yang disiapkan Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Sehingga ketika Yesus lahir, Tuhan Yesus mengajar dengan ajarannya yang luar biasa, dan ajaran Yesus itu ditulis oleh murid-muridnya dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang tahu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena semua orang ngerti bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Makanya kalau lihat di medsos ada yang menyerang kita, oh Tuhan Yesus itu orang Israel, kenapa kok Injil tulisannya bahasa Yunani? Ini tidak asli, ini asli. Kenapa? Mereka nggak paham. Murid-murid berpikir supaya semua orang bisa dengar kabar sukacita ini, tulis dalam bahasa internasional. Kalau Yesus lahirnya tahun 2004, pasti Injil ditulis dalam bahasa Inggris. Karena sekarang bahasa internasional Inggris. Kalau Tuhan Yesus lahir tahun 2500 Masehi, mungkin ditulis dalam bahasa Mandarin. Karena ada yang bilang bahwa bahasa Mandarin akan jadi bahasa internasional berikutnya, ya. Tapi intinya Tuhan Yesus sudah siapkan bahasa internasional. Yang kedua, jalan. Ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jalannya itu sudah ada. Makanya jangan heran ketika Filipus ketemu sama Sida-sida Ethiopia. Ya kok iso dari Ethiopia? Ya karena ada jalan. Dari Ethiopia nyambung sampai Roma, ngelewatin Yerusalem. Itu yang Tuhan siapkan. Saya berpikir hal yang sama. Kenapa kok Tuhan diam? Sampai jiwa-jiwa bertanya, kapan Tuhan keadilan ditegakkan? Pasti ini waktu yang lama. Dan waktu yang lama bicara untuk mempersiapkan sesuatu. Tuhan gak akan ya iseng aja, gak mungkin. Pasti Tuhan punya sesuatu. Apa sih yang Tuhan siapkan? Coba kita lihat Matius 24. Ini bicara tentang akhir zaman. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Saya yakin 3 hal ini yang disiapkan. Matius 24, yang pertama kita masuk ayat 30 dulu. Tapi nanti mundur ya. Matius 24 ayat 30. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun atau datang yang kedua, yang yaitu meterai yang ke-6, besok kita bahas. Ini yang pertama kali harus terjadi. Apa itu? Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Semua bangsa akan melihat.
Saya pernah bilang ini, saya pernah khotbah ini. Bumi itu bulan. Kecuali Febri percayanya bumi itu datar. Bumi itu bulan. Ayano, nek buminya bulan, Tuhan Yesus datang di sini, yang sini tidak bisa lihat. Iya betul, bulan kan? Nah, terus gimana ayat ini bisa kenapa semua bangsa akan melihat Yesus datang di awal-awal? Rupanya sudah disiapkan. Ya, Tuhan menyiapkan handphone, Instagram Live, ya. Itu sudah disiapin ya. Jadi kalau misalnya Tuhan itu turun di New York misalnya, wes pasti semua orang bisa lihat. Di mana? Di HP. Pasti ada yang bikin Insta Story ya. Semua orang kan. Yang kedua, coba mundur ayat 14. Masih di Matius 24. Syarat kedua Tuhan Yesus datang itu apa? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia bagi semua bangsa, baru selesai. Jadi kalau belum sampai ujung dunia, belum semua orang dengar, belum selesai. Nah ini yang lagi disiapkan, ya kan? Selama 1300 tahun inilah, dari 700 sampai sekarang, bukankah kita bisa melihat penginjilan itu terus terjadi? Bahkan dari Eropa, Injil itu bisa sampai ke tanah Indonesia. Betul? Itu pun karena Tuhan mempersiapkan sampai ini. Sampai kapan? Sampai semua bisa dengan firman Tuhan. Dan saya selalu bilang, hati-hati, saat ini sudah semua orang, hampir semua orang sudah tahu tentang Kristus. Kalau saya yakin di Indonesia, di kota Semarang, semua orang sudah tahu tentang Kristus. Masalah mau percaya atau enggak itu urusan nomor 2. Tapi kalau sudah tahu apa belum, sudah. Artinya sudah sebentar lagi nih ya, karena Tuhan sedang menyiapkan ini. Dan yang ketiga ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah ini bicara siapa? Antikris. Jadi yang ketiga yang harus ada, harus muncul, itu antikris. Kapan-kapan kita bahaslah antikris. Tapi antikris itu sebetulnya bukan orang bodoh. Orang loh, antikris itu orang. Tapi antikris ini adalah seorang penguasa dunia. Ingat ya, penguasa dunia. Karena seluruh dunia nanti akan takluk di bawah kakinya. Tidak akan mungkin ini terjadi kalau masih ada pemisah yang namanya negara. Gitu. Mungkin dia jadi penguasa di Amerika, tapi nggak jadi penguasa di Indonesia. Mungkin dia penguasa di Indonesia, tapi belum tentu penguasa di Malaysia. Kan gitu tuh. Mungkin orang Indonesia mengeluh-ngeluhkannya, menyembahnya, tapi orang Amerika nggak peduli sama dia. Kan gitu tuh. Dia harus jadi orang yang seluruh dunia itu menyembah dia. Jadi kira-kira gimana ini terjadinya? Ada beberapa tafsiran, yaitu apa? Perang dunia ketiga. Ya, sempat saya mengira COVID-19. Jujur saya mengira COVID-19. Kenapa? Bayangin aja waktu itu 3-4 tahun ketika COVID mulai ada di seluruh dunia. Saya membayangkan gini, coba bayangin kalau ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah COVID. Ini COVID ini kan merusak seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Satu orang yang menemukan satu formula yang kemudian COVID itu sembuh, seluruh dunia sembuh. Saya yakin orang disembah, betul nggak? Nggak cuma disembah sama orang Indonesia, akan disembah sama seluruh dunia. Saya sempat mikir, jangan COVID ini yang Tuhan bikin supaya ada satu muncul pembinasa kecil, gitu ya. Tapi rupanya enggak tahu. Ada yang bilang bahwa akan ada perang dunia ketiga, dan kemudian dunia ini akhirnya sadar bahwa perang tidak mendatangkan sesuatu yang baik, dan dunia ini kemudian bersatu.
menjadi satu pemerintahan. Nah, satu pemerintahan itu nanti muncul satu orang, dan dia adalah pembinasa kecil. Gak tahu, ini hanya tafsiran ya, hanya tafsiran. Tetapi saya yakin Tuhan sedang bekerja hari ini, mempersiapkan banyak hal untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama saja, Tuhan siapkan segala sesuatunya. Apalagi kedatangan yang kedua, pasti Tuhan siapkan segala sesuatunya. Pertanyaannya, kita sudah siap belum? Kalau Tuhan mempersiapkan, sudahkah kita mempersiapkan hati kita ya, menjadi layak di hadapan Tuhan? Perilaku kita menjadi layak di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, nggak sampai ngoyo nyuci jubah kita. Jubah kita itu sudah 70% bersih. Jubah kita ini sudah 80% bersih. Malu dong kalau ketemu Tuhan Yesus, jubahmu 99% kotor. Tuhan Yesus harus nyucinya agak berat. Tapi ayo kita persiapkan diri kita menjadi anak-anak Allah, sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak malu menghadap tahtanya. Amin.